Baik, selamat pagi untuk yang ada di Indonesia, selamat sore kita yang ada di Amerika. Pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran medical missionary, yaitu pengobatan alami untuk manage atau untuk menolong orang-orang yang um, pain ya atau sakit. Jadi um, kita akan belajar bagaimana cara Tuhan untuk menolong orang-orang yang dalam kesakitan. Dan kita akan belajar pada saat ini macam-macam orang yang sakit, mau sakit kepala, migrain, sakit belakang, orang yang menderita saraf kejepit, juga orang yang apa namanya sakit karena injury atau keseleo. Kita akan melihat bagaimana cara untuk manage atau untuk menolong mereka untuk menurunkan mereka punya pain ya atau mereka punya sakit. Oke, jadi kita akan mulai pelajarannya. Oke, jadi sebelum kita belajar bagaimana untuk menolong orang yang menderita dalam sakit, kita akan membaca kutipan Ellen White di sini di Ministry of Healing di halaman 231 paragraf 3 dibilang mereka yang mencari kesembuhan melalui doa tidak boleh mengabaikan untuk menggunakan sarana penyembuhan yang ada dalam jangkauan mereka. Jadi kan banyak orang yang menderita pain ya atau sakit gitu, kesakitan gitu. Tapi di saat mereka kesakitan itu, mereka berdoa kan untuk mencari kesembuhan. Tapi di sini dibilang kalau kita mau cari kesembuhan melalui doa, kita tidak boleh mengabaikan apa? Sarana penyembuhan yang ada di dalam jangkauan kita. Nah, berarti kalau untuk menolong orang yang sakit, itu sarana penyembuhan atau ya sarana penyembuhan yang Tuhan sudah sediakan di alam itu ada di jangkauan kita gitu. Dimanapun kita berada, ada dalam jangkauan kita. Dan pada saat ini kita akan mau belajar nanti bahwa sarana yang Tuhan gunakan untuk menolong mereka yang dalam keadaan dalam kesakitan itu semua ada dalam jangkauan kita. Nggak ada yang mau di-share di dalam em, apa bubble study ini yang tidak ada dalam jangkauan kita gitu. Semua itu ada dalam jangkauan kita. Oke? Tidak tidak ada yang kayak, oh ini herbalnya ini mau cari di mana ya? Kok kita nggak ada di sini gitu. Enggak, jadi penyembuhan, sarana penyembuhan yang Tuhan berikan itu ada di dalam jangkauan kita. Oke? Dan bilang di sini, menggunakan pengobatan yang telah disediakan oleh Tuhan, menggunakan pengobatan yang telah disediakan Tuhan untuk meringankan rasa sakit dan membantu alam dalam pekerjaan pemulihannya, bukanlah penyangkalan iman. Nah, jadi teman-teman di sini kita lihat bahwa Tuhan itu menyediakan ya di dalam jangkauan kita itu Tuhan itu menyediakan sarana untuk meringankan rasa sakit dan membantu alam dalam pekerjaan pemulihannya bukanlah penyangkalan iman atau bahasa Inggris is not a denial of faith. Berarti kalau misalnya kita begini ya, oke orang ini dalam keadaan sakit. Oke. Jadi kita berdoa saja gitu. Kita berdoa saja untuk penyembuhan. Tetapi mereka tidak menggunakan sarana penyembuhan yang ada dalam jangkauan mereka ataupun mereka tidak tahu bagaimana cara untuk menggunakannya atau apa yang harus mereka lakukan gitu. Jadi di sini dibilang menggunakan pengobatan atau bahasa Indonesianya remedies, oke? Atau ini dalam konteks natural remedy ya, untuk Tuhan sediakan untuk meringankan kita punya rasa sakit. Kemudian kita harus melakukan apa namanya hukum-hukum Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita tidak menderita sakit gitu. Dan ini bukan penyangkalan diri, penyangkalan iman, tapi ini sejalan dengan iman. Oke? Terus kita lanjut ya, bekerja sama dengan Tuhan dan menempatkan diri dalam kondisi yang paling menguntungkan untuk pemulihan
bukanlah penyangkalan iman. Jadi kita harus apa? Menempatkan diri kita dalam kondisi yang paling menguntungkan untuk pemulihan. Nah, kalau teman-teman semua belajar mengenai apa namanya the laws of health atau hukum-hukum kesehatan, kita harus menempatkan diri kita di situ untuk Tuhan bisa menyembuhkan kita seutuhnya. Tetapi sebelum Tuhan menyembuhkan kita seutuhnya, kalau kita dalam keadaan sakit, ada natural remedy atau ada pengobatan secara alami yang Tuhan sudah sediakan dalam jangkauan kita. Kita harus tahu ya itu tanda kutip dalam jangkauan kita, oke? Jadi tuh kita nggak mau kasih remedi yang nggak ada di Indonesia contohnya atau nggak ada di sini. Itu remedi yang akan di-share itu ada dalam jangkauan kita semua untuk meringankan rasa sakit. Dan dibilang Tuhan telah memberikan kita kuasa untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum kehidupan. Jadi Tuhan sudah memberikan kita apa? Knowledge ya, pengetahuan untuk bagaimana ada hukum-hukum kesehatan yang Tuhan sudah berikan untuk menolong kita dalam keadaan sakit. Contoh hukum kesehatan yang harus kita ikuti, misalnya bagaimana cara kita makan, apa yang kita makan. Karena sekarang makanan yang kita makan ini, teman-teman, to be honest with you ya, setelah kita pelajari pelajaran ini, makanan yang dimakan itu bukannya kan dibilang your food is your medicine, ya kan? Kita punya makanan itu adalah kita punya obat. Tetapi makanan yang sudah kita makan sehari-hari, contohnya, itu bukannya malah menyembuhkan kita atau menolong kita punya organ-organ untuk memperbaiki sistem yang rusak, tapi malah makanan yang kita makan sekarang ini yang sudah diproduksi di toko-toko yang kalian beli atau saya beli, itu justru malah menghancurkan kita punya kesehatan gitu. Processed food. Oh, yang penting vegetarian, nggak makan daging. Tapi makan yang kita makan itu vegetarian itu processed food. Oke, tinggi dia punya apa? Sugar, gula, dia punya bahan-bahan pengawet, dia punya saturated fat, dia punya lemak-lemak, dia punya gluten, semuanya yang kita makan tanpa kita tahu malah merusak kita punya kesehatan. Makanya Tuhan kasih kita pengetahuan. Oke, kita harus kembali ke natural food atau kita makanan-makanan yang natural yang disediakan di alam untuk kita makan. Terus dia bilang pengetahuan ini telah ditempatkan dalam jangkauan kita untuk kita gunakan. Kita harus menggunakan setiap fasilitas untuk pemulihan kesehatan, mengambil setiap keuntungan yang mungkin bekerja selaras dengan hukum-hukum alam. Jadi semua fasilitas untuk pemulihan kesehatan kita harus gunakan, teman-teman, baik makanan, minuman, istirahat, exercise, oke? Dan setelah kita berdoa untuk kesembuhan orang sakit, kita dapat bekerja dengan lebih bersemangat, bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki hak istimewa untuk bekerja sama dengannya dan memohon berkat-Nya atas sarana yang telah Dia sendiri sediakan. Jadi Tuhan punya sarana yang Dia sediakan itu adalah pengobatan within our reach atau dalam jangkauan kita, oke? Kemudian kita menuruti hukum-hukum kesehatan, oke? Kita berdoa kepada Tuhan dan kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai hak istimewa bekerja sama dengannya dan kita memohon berkat-Nya atas sarana yang Dia sendiri sediakan. Jadi itu bukan penyangkalan dari iman kita ya untuk berdoa kepada Tuhan menggunakan remedies yang Dia sudah sediakan dalam jangkauan kita. Dan kalau kita lakukan itu, kita harus berjalan dengan iman bahwa Tuhan sudah bilang Dia akan menolong kita, Dia akan menolong kita dalam meringankan rasa sakit dan juga dalam pekerjaan pemulihan. Alright, jadi itu dia punya kutipan yang saya mau share kepada teman-teman sebelum kita mulai kita punya
natural remedy untuk pain management atau pengobatan alami untuk menolong meringankan atau manage ya, atau bagaimana untuk menolong orang yang lagi dalam kesakitan. Dan tadi saya bilang kesakitan itu bisa sakit kepala, oke, sakit asam urat, sakit di perut, di organ-organ di dalam, sakit di belakang, saraf kejepit, apalagi sakit karena keseleo, oke. Jadi sakit kanker, orang yang kanker kan biasanya kesakitan. Jadi kita akan mau bahas mengenai natural remedy atau pengobatan alami yang kita bisa lakukan untuk menolong orang-orang yang dalam kesakitan. Before we go there, before we start, do you have any question, any comment? Ada tambahan, ada teman-teman dari kutipan ini? Oke, mungkin belum ada ya. Kalau gitu kita mulai. Oke, jadi teman-teman, kita akan mempelajari sedikit mengenai kita akan gunakan hidroterapi dan juga natural remedy. Oke, kalau hidroterapi, hidroterapi kan air. Apakah air itu berada dalam jangkauan kita? Oh ya, air itu berada dalam jangkauan kita dan air itu ada di mana-mana. Oke, jadi kalau misalnya ada orang yang kena migrain atau migran. Nah, di sini kita akan mau belajar bagaimana untuk dia punya treatment ya. Kita nggak belajar bagaimana dia punya hukum-hukum kesehatan atau ini untuk meringankan atau menolong orang yang lagi kesakitan. Karena kita akan bahas nanti section per section, oke? Supaya kita nggak kewalahan. Jadi kalau teman-teman ada yang orang sakit migrain, aduh, biasanya sakit migrain itu di mana, apalagi namanya kita punya forehead di sini, biasanya di sebelah kanan di sini. Waduh, sakit sekali gitu ya, dan hanya ada sebagian yang hanya bagian kanan atau bagian kiri, dan biasanya orang yang kena migrain itu sensitif sama light dan nggak mau kayak noisy dan memang sakit gitu. Saya pernah kena migrain tapi em, mungkin hanya 1-2 kali begitu, dan saya tahu itu karena kurang minum atau kurang istirahat atau something yang kita bikin, tapi kebanyakan itu kurang minum atau mungkin dalam kondisi yang terlalu panas apa terlalu dingin, kena sakit di sini. Dan tapi kita tahu ada orang yang kalau sakit migrain itu sakitnya minta ampun gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk kita bisa menggunakan natural remedies atau pengobatan alami untuk orang yang kena migrain atau migrain ya? Oke, jadi kalau misalnya kita punya lifestyle center atau eh, sanitarium, small sanitarium, atau di rumah, atau ada saudara-saudara yang sakit, atau ada yang kalian tahu yang lagi sakit migrain terus mereka nggak tahan, atau memang kita sendiri gitu ya sakit migrain, apa yang kita harus mau lakukan untuk meringankan rasa sakit? Yang kita harus lakukan itu adalah ini yang harus kalian sediakan, oke? Kita harus sediakan hot water. Jadi kalau teman-teman di rumah ada 5 gallon bucket atau ada yang 5 galon ya atau ember yang besar, oke? Taruh di ember itu air panas. Dan air panas itu kaki kita itu harus below the knee. Kalau di sini yang kalian lihat di gambar em, masih kurang ya. Jadi bucketnya itu embernya itu harus all the way sampai di atas supaya dia punya air itu kalau kalian lihat ini di lutut, airnya itu pas di bawah lutut. Nggak bisa airnya itu lebih kurang dari itu. Jadi harus ada bucket yang besar dan tinggi. Dan taruh itu hot water atau air yang panas pas di bawah lutut itu. Dan kita harus raba ya itu air, jangan sampai air yang kita masukin itu orangnya kebakar gitu. Dia punya kaki itu. Jadi make sure
airnya panas, tetapi masih bisa ditoleransi untuk bisa masuk kakinya di situ. Nah, saya ingat ya di sini orang pernah pergi di apa namanya hot spring. Hot spring itu air itu yang keluar dari dia punya spring atau mata air itu tapi panas. Di Indonesia kita tahu ada itu. Terus pas masuk airnya memang airnya panas, teman-teman. Memang langsung keringatan gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi kita bisa masuk kita punya air, nggak kebakar kita punya kaki, tapi bisa ditoleransi di bawah lutut. Oke? Pas taruh air di bawah lutut, make sure orang yang di treatment itu dia punya kepala itu harus tetap dingin. Yang kita lakukan itu adalah kita ambil handuk yang dingin atau kalau teman-teman ada es kompres seperti ini yang di warna biru dia punya gambar itu, make sure dikompres dia punya kepala. Kita nggak bisa, kepalanya itu nggak bisa panas. Oke? Dan tadi kita bilang, karena orang migrain itu dia sensitif sama light atau sama lampu, dia itu harus cover dia punya eyes. Dan biasanya orang migrain itu nggak suka ribut ya. Jadi kalau ada treatment, kalau kalian mau bikin treatment kepada orang yang sakit migrain itu, bawa di kamar atau di ruangan yang quiet atau yang tidak ribut. Kemudian kita bikin treatment. Kita bikin ini. Air panas, make sure airnya di bawah lutut, kompres dia punya kepala, tutup dia punya mata, kemudian di quiet room atau di ruangan yang tenang. Dan juga pas kita bikin exercise bikin natural remedy ini, kita bisa 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 bantu mereka untuk deep breathing exercise. Deep breathing exercise itu untuk calm kita punya nerve, untuk apa namanya, untuk meredahkan kita punya saraf yang tegang. Jadi ini saraf yang tegang juga kalian bisa gunakan kepada orang-orang yang lagi panik, panic attack, anxiety, orang yang cemas begitu, orang yang punya high blood pressure. Jadi untuk mau deep breathing exercise atau teman-teman yang lagi kerja misalnya di depan komputer atau anybody can do it ya. Jadi yang untuk deep breathing exercise ini sangat penting. Oke, sangat penting untuk kita lakukan setiap hari. Mungkin satu hari 3 kali, maybe. Satu hari 4 kali, maybe. As much as you can gitu ya. Atau teman-teman sesudah selesai makan, oke? Sesudah selesai makan, kita walk outside, kita jalan di luar, kemudian kita deep breathing exercise. Deep breathing exercise itu adalah kita kasih contoh, oke? Kalau kalian mau ikuti, go ahead silakan. 4 seconds, 4 detik inhale. Oke, jadi inhale. 1, 2, 3, 4, inhale. Tahan itu kita punya napas 4 seconds. 1, 2, 3, 4. And then exhale 6 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kayak gitu ya. Coba kita praktek. Oke, siapa yang mau ikutan silakan. Jadi prakteknya inhale kita akan kasih gini, kita akan hitung 4. Terus hold the breath 4 seconds and then 6 seconds. Oke, let's try ya. Oke, siapa yang mau ikut silakan. Oke, kita akan kasih contoh. Deep breathing exercise. Inhale, tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, kemudian exhale 6 detik. Atau dia punya air itu di exhale apa ya? Hirup, kemudian buang dia punya air. Oke, let's do it. 1, 2, 3, 4. 6 detik. Oke. Jadi itu yang kita bisa lakukan kepada kita punya pasien. Kalau orang yang ada yang orang yang cemas, kalian bisa bikin seperti itu. Do it as much as you can sampai orang itu bisa calm down. Ini akan calm down dia punya nerve atau dia punya saraf.
Jadi untuk orang yang kena migrain, migrain, ini yang kita bikin dia punya treatment sampai kalian tanya sama orang itu, gimana kalian punya pain? Kan biasa kalau di rumah sakit atau dimanapun orang-orang kerja, ada pain-nya itu rate-nya 1 sampai 10. Zero itu no pain atau zero itu nggak ada sakit sama sekali. 10 itu paling sakit yang nggak bisa ditahan gitu. Jadi kamu punya sakit itu dari zero ke 0 ke 10 itu di mana gitu. Kalau zero 0 nggak ada sakit, 5 mungkin medium dia punya sakit, 10 itu yang paling sakit gitu. Jadi misalnya orang itu, oh kita kena migrain, sakit, migrain ya, kita punya kepala itu sakit sekali, 8 misalnya. Kita punya pain itu sakit itu 8. Oke, sesudah kita treatment tanya, kamu punya pain sekarang berapa gitu. Jadi kita tambah airnya, tambah dia punya hot water itu, kasih keluar dia punya kaki. Kalau misalnya airnya sudah dingin, kita raba sudah dingin, tambah airnya atau ganti airnya, kalian bisa, check the water, and then continue ya. Kalau dia punya, kalau kalian kompres pakai cold towel, kalau towelnya itu sudah mulai panas, diganti dengan handuk yang dingin lagi gitu. Jadi kita keep doing, dia punya treatment sampai orang itu relief atau sampai dia punya, oh you know what, kita punya pain itu, kita punya sakit, mungkin sudah 2 sekarang, seperti itu. Jadi kalau sudah 2, that's it gitu ya. Dan sesudah itu kita ask them untuk drink water, atau minum air, and then you can ask them to take a nap atau istirahat seperti itu. Jadi ini akan membantu orang karena itu kenapa kita bikin ini untuk pull the blood. Oke, untuk kasih pull itu blood, kasih ke itu blood itu congested blood ya atau darah yang congested itu dari kepala itu kita bawa ke kaki. Jadi prinsip hidroterapi itu di mana itu warmer, jadi di mana itu ada bagian tubuh yang lebih panas, di situ darah akan mengalir di situ. Jadi dia punya purpose adalah untuk pull the blood from the head di kaki untuk menolong orang yang kena migraine. Seperti itu dia punya treatment. Oke, jadi teman-teman yang ada orang yang kena migraine, then just do this one. Oke, dia punya treatment. Ada pertanyaan di sini di migraine sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ini sciatica pain. Sciatica pain itu adalah di kita punya tubuh itu ada namanya sciatic nerve, oke, atau saraf, urat saraf ya. Kalau kalian lihat di sini, yang yang digambar di sini, ini sciatic nerve atau saraf. Oke, jadi apa itu sciatica pain atau sakit sciatica ini? Dia bilang, kita bisa baca sini ya. Sciatica refers to pain that radiates along the path of the sciatica nerve. Jadi kalau kalian lihat ya, aduh kita punya dari pinggul ke bawah itu sakit gitu. Dari atas ke bawah itu sakit, which is the longest and the largest nerve in the body. Jadi sciatic nerve itu adalah saraf itu yang paling panjang dan yang paling besar di kita punya tubuh. Dan kebanyakan orang yang sciatica pain, orang yang sakit karena sakitnya itu di nerve di sini, itu kebanyakan itu bukan medical condition, tetapi itu adalah symptoms dari ada dia punya issue, ada dia punya masalah yang kejepit dia punya saraf. Nah, ini sciatica pain ini, kalau kalian selalu bilang, kalau orang yang sakit di belakang situ, mereka suka bilang kalau bahasa Indonesia, oh urat saraf kejepit. Nah, udah saraf kejepit, ini yang namanya sciatica pain. Oke? Dan bagaimana kita bisa tahu orang ini sciatica pain? Yaitu yang kalian lihat di sini ya, di belakang di sini. Terus dia bilang pain start in the lower back di kita punya belakang yang bawah itu atau di pantat and shoot down.
the back of the thigh, often into the calf or foot. Jadi biasanya dia punya pain itu dari belakang bawah itu sakit sampai dia punya kaki. Dia punya calf itu atau um, oh boy, tunggu ya. Kalau kalian tahu bahasa Indonesia, please help me out karena kita oke, calf. Betis. Yes. Di betis sampai di kaki. Oke. Itu biasanya sakit urat saraf kejepit. Dan kita tahu teman-teman, kita punya teman di tempat kerja yang dia kena sciatica pain. Dia punya urat saraf kejepit. Dia bilang kalau sakit, sakitnya minta ampun. Sometimes dia harus berdiri di dinding terus harus kayak begini, kayak hanya kayak stretch dia punya badan karena lagi kesakitan gitu. Jadi kita harus tahu ya kalau misalnya orang ini sakit dia punya nerve dari atas sampai ke bawah, dari tulang belakang sampai ke bawah, dan sometimes juga ada orang yang di di punggung di atas ya sakit gitu. Jadi itu karena ada urat saraf kejepit. Nah, urat saraf kejepit itu gara-gara bermacam-macam ya dia punya kenapa orang kejepit dia punya saraf. Oke, dan biasanya orang kalau dia batuk atau dia bersin-bersin atau dia duduk dalam jangka waktu yang lama itu malah akan triggers atau akan memicu dia punya sakit gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mengalami sakit seperti ini urat saraf kejepit, bagaimana kita bisa menolong mereka yang terkena urat saraf kejepit? Oke, ini sangat sangat sakit. I know some people cannot handle dia punya pain. Ada orang yang nggak bisa handle lagi dia punya pain. Oke, jadi nah teman-teman ini treatment yang kita share sama teman-teman ini semua seperti prinsip Ellen White tadi bilang. Kita punya natural treatment itu harus within our reach atau dalam jangkauan kita dan sangat simple, oke? Simple untuk bisa menolong orang yang dalam kesakitan. Dan natural treatment untuk sciatica pain atau orang yang lagi sakit urat saraf kejepit, ini yang dilakukan dan ini treatment yang kita share sama teman-teman ini adalah treatment yang sudah dilakukan di lifestyle center dari orang-orang yang kasih ini medical missionary ya. This is what ini yang mereka bikin di mereka punya lifestyle center. Jadi ini treatment yang kalian dapat ini sudah di-prove menolong mereka yang lagi sakit. Oke, jadi orang yang kena sciatica pain adalah treatmentnya 6 sendok makan of clay. Clay itu um, bahasa Indonesia clay itu adalah tanah liat. Oke, tanah liat. Kalau di Amerika kita bisa pakai bentonite clay. Jadi bentonite clay ini adalah clay tanah liat yang paling the best untuk menolong orang yang kena sciatica pain atau urat saraf kejepit. And any clay mereka bilang any clay itu can work bisa bisa untuk menolong orang yang kena sciatica pain. Tapi kalau teman-teman yang ada di Amerika order bentonite clay. Kemudian 2 teaspoon sendok teh flaxseed powder. Jadi flaxseed kalian harus grind dulu untuk jadi powder. Terus water as needed atau water secukupnya. Untuk apa? Kita blend itu ya. Untuk kita apa namanya campur itu air dengan itu flaxseed powder itu. Flaxseed itu dia itu anti-inflammatory atau anti peradangan. Dan juga flaxseed itu untuk bind, untuk mengikat supaya clay-nya itu bisa bind together ya atau untuk bisa stick together untuk kayak lengket-lengket begitu. Oke, untuk menolong supaya clay-nya itu lengket. Jadi yang kita lakukan ini adalah
kita bikin paste, oke? Kalau kalian lihat ini, dia punya gambar di sini, bikin paste. Nah, untuk jadi tips untuk teman-teman yang menolong orang yang sakit urat saraf kejepit ini adalah kalian untuk mau mix ya, untuk mau campur itu tanah liat dengan air dengan flaxseed powder itu harus menggunakan sendok yang dari kayu atau dari plastik. Jangan pernah menggunakan sendok dari metal atau kalau dari aluminium gitu ya. Jangan pernah karena itu akan mengambil apa namanya benefit dari bentonite clay kalau pakai metal. Oke? Jadi sesudah kalian mix itu bentonite clay, flaxseed powder dengan air, sudah jadi paste. Paste itu kalau kalian lihat toothpaste atau odol, ya itu namanya paste ya, sudah tercampur seperti itu. Dan yang kalian lakukan itu kalau kalian ada paper towel, di Indonesia ada paper towel. Kalau enggak kalian juga bisa pakai kain. Pokoknya untuk jadi nah dia punya treatment itu seperti yang kalian lihat di gambar ini. Ambil paper towel. Oke, jadi yang langkah yang kita lakukan di sini ya. Kita sudah share waktu lalu ada yang namanya press and seal. Press and seal. Nah, taruh dulu press and seal di bawah, kemudian taruh paper towel di atas press and seal, kemudian taruh itu bentonite clay yang kita sudah campur dengan air dengan flaxseed powder. Oke, taruh di atas, kita spread evenly, kita kita spread ya, kita taruh dia punya clay itu. Kemudian kita ambil itu press and seal, kemudian kita tempel di bagian yang sakit. Seperti itu. Jadi press and seal itu yang akan yang seperti itu akan lengket di kita punya apa namanya kita punya tubuh. Jadi itu clay atau tanah liat itu harus get in contact langsung dengan itu kita punya kulit. Nggak boleh ada something in between ya. Harus kena langsung di kulit. Dan kalau teman-teman di Indonesia misalnya ndak ada press and seal, itu seperti plastik, tapi plastiknya different. Dia kayak seperti plastik, tapi seperti lem juga gitu, lengket di badan kalau kena di kita punya skin. Kalian bisa gunakan any tape begitu ya. Untuk dia punya purpose itu untuk supaya dia punya tanah liat itu, dia punya clay itu tetap tempel di kita punya skin. Dan kalau nggak ada, kalian bisa ambil kain yang panjang terus diikat. Pokoknya dia punya purpose itu adalah supaya tanah liatnya itu lengket gitu. Lengket di kita punya tubuh. Dia punya yang bagian yang sakit. Dan kemudian yang kalian lakukan itu adalah biarkan orang itu tidur satu malam dengan apa namanya dengan tanah liat. Kalau dia malam-malam tidur satu malam untuk taruh dia punya tanah liat poultice di belakang yang sakit. Kalau misalnya dia lagi kesakitan di siang-siang, jadi tempel aja selama 8 jam, kemudian kita lihat sakitnya masih sakit 8 jam, kalau itu kita bisa try a new one, bikin lagi yang baru, dia punya bentonite clay, ditaruh lagi sampai dia punya sakit itu reda. Oke, jadi itu sciatica pain atau orang yang saraf kejepit. Simple. Bentonite clay, kita juga surprise. Wow, bentonite clay untuk menolong orang yang saraf kejepit, kita nggak pernah tahu sebelumnya, tapi I'm willing to help orang yang lagi kena sciatica pain untuk try ini dia punya treatment. Oke, ada pertanyaan di sciatica pain? Yes, I have a Oke, question. ya Kak, silakan. Oke, itu flaxseed itu the purpose untuk mau for to make it uh, become untuk mau menyatukan itu clay ya, Yes, purpose-nya. yes. Menyatukan dia play supaya claynya itu kayak jadi lengket. Dan biasanya kebanyakan di poultice, kita lihat
ada kita lihat poultice yang lain nanti kita akan belajar akan kebanyakan taruh flaxseed powder untuk Hmm. bind supaya dia nggak jatuh gitu kayak jadi lengket begitu. Oh, udah kayak glue dia ya. Ya, jadi kayak glue gitu. Jadi kalau kita juga cooking, bikin makanan, flaxseed itu Hmm. dia punya purpose untuk bind, dia punya ingredient, jadi kayak lengket begitu gitu. That's the purpose, one of So, the purpose. Ya, oh, ada vitaminnya, ada berguna nggak? Ada kalau vitamin from flaxseed that? itu dia kan tinggi di omega 3, omega 6 Iya, gitu, dan juga iya. anti peradangan. Jadi dia punya purpose itu tadi untuk bind dan juga anti peradangan. Kalau Oh, oke. sakit karena peradangan, flaxseed akan help juga untuk peradangan gitu, untuk anti Oh, inflammation. so the clay, bentonite clay, Bentonite. Ya. ah, wh- you say where you can found that? Kalau di sini kita bisa beli di Amazon. Oh, Amazon, okay. Amazon has it dan mungkin juga di health health food store mereka jual bentonite clay, tapi biasanya di Amazon. Kita ada bentonite clay, kita belinya di Amazon. Oh, Amazon, okay. Iya. So ini bisa memang menyembuhkan ya, karena Dia untuk menolong orang yang sakit saraf kejepit gitu. ya sciatica. Saya juga punya sciatica. Oke. Saya hanya melakukan stretching, you know, Yes, yes, yep. Mhm, mhm. stretching. Ya. Tapi ya sometimes come back, you know. Mhm, mhm. Jadi Ya, ya. kan ini sciatica pain itu biasanya dia bukan medical condition, tapi dia itu penyebabnya gara-gara something. Saraf kejepit. Iya. Kenapa? Mungkin ada Entah inflamasi. berat. Ya, mungkin ada inflamasi di tubuh sampai sarafnya kejepit. Sometimes orang kena cancer. Sometimes any kind of problem yang membuat sarafnya kejepit. Jadi untuk sciatica pain itu untuk menolong dia punya pain ini, tetapi Kak siapa namanya? Kak 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 Warlinda harus Ya, Linda. ya harus juga apa namanya? Tunggu ya. Kita udah ke sini lagi. Wait. Warlinda juga harus try untuk nanti kita share in the future. Bagaimana kita So, makan untuk anti-inflammatory food atau makanan-makanan untuk menolong orang yang sudah inflamasi di kita punya tubuh. Jadi makanan apa? Nanti kita akan share 7 hari menu selama tujuh mhm. hari. Pagi makan apa, siang makan apa, dia punya treatment apa. Jadi itu so far kita sudah bikin video untuk cooking class. Bukan cooking class sih, bikin makanan yang untuk makanan yang nggak pakai gluten atau ada nanti kita sudah bikin video, sudah ada 2 video yang bagaimana bikin makanan itu. Ah, kita satu ada yang namanya pakai einkorn. Einkorn itu adalah ancient grain. Dia ada gluten, tapi glutennya itu dalam jumlah yang sedikit yang tidak sama dengan gluten makanan wheat atau gandum yang kita ada sekarang. Yang glutennya itu tinggi, terus dia punya nutrition itu sudah menurun. Kalau dan juga kalau nggak organik sudah disemprot dengan glyphosate atau herbicide atau ya sudah disemprot dengan untuk membunuh hama gitu. Dan itu sangat-sangat sangat berbahaya untuk tubuh dan salah satu penyebab Hmm. orang kena inflammation atau peradangan di tubuh. Nah, jadi Hmm. di medical missionary ini ditekankan natural treatment, tapi yang paling mereka mau fokus itu adalah kita punya makanan. Because why? Karena makanan itu yang kita makan setiap hari dan makanan itu either menyembuhkan kita atau malah membuat kita sakit. Sciatica pain itu hanya symptoms dari apa yang ada di kita punya tubuh. Kenapa dia sarafnya kejepit? Salah satu penyebabnya itu yang tadi kita bilang. Mungkin ada peradangan di bagian tubuh kita yang sampai sarafnya itu bisa kejepit atau anything. Jadi kita harus treat di luar dan di dalam gitu.
Mungkin harus Hmm. ada detox atau karena sehari kafein itu kalau nggak di-treat dia punya underlying condition itu akan kembali lagi gitu. Itu nggak akan No hilang. wonder. Iya, Saya udah stretching, ya iya. kembali lagi. Stretching itu Kak hanya menurunkan dia punya pain sama seperti ini bentonite clay. It's just gonna help manage the pain, tapi dia punya underlying condition harus di-treat juga gitu. Why? Why you have sciatica pain? Seperti itu. Dan kalau kita Hmm. try dia punya menu untuk menolong inflamatory, um, tadi Tuhan sudah bilang kalau kita mengikuti hukum kesehatan dan berdoa kepada Tuhan, itu bukanlah penyangkalan iman dan Tuhan akan menolong kita untuk menyembuhkan karena Tuhan nggak mau umat-umatnya berada dalam kesakitan. He wants to heal us. Tetapi untuk menolong kita dia ada caranya dia untuk menolong orang yang lagi sakit gitu. Mbak nanti stay in tune Kak, kita akan Sure. share nanti in the future dan kita bikin Yeah. video untuk Share the bagaimana. YouTube, right? Hah? You gonna share the YouTube? I You will share say? the YouTube, I will share di grup juga gitu. Yeah, the YouTube in this group. Yeah, the YouTube in this group. I Yeah. will share this video, I will Oh, share the recipe untuk kita bisa lihat. Karena kalau kita bikin recipe, oh roti ini bagaimana bikinnya gitu. Jadi makanya kita bikin create YouTube video untuk bagaimana bikin makanan itu. Bikin chicken dari lentils, bikin tofu, tahu bukan dari soy gitu. Jadi many oh, things yang di learn kita bisa bikin gluten free noodles aduh there's a lot tapi nanti kita do it one by one ya jadi kita belajar one by one seperti itu. Oke jadi ini saya di campaign dia punya treatment seperti ini nanti in the future bagaimana makanannya ini baru treatmentnya gitu. Do you guys have any questions lain Kak Orlinda? Oke nggak ada kita lanjut ya. Oke, sekarang bagaimana orang yang sakit dia punya belakang atas, ada lower back pain, ada upper back pain. Jadi kalau orang sakit dia punya belakang yang di atas ini, kita lakukan hidroterapi. Oke, hidroterapi. Air within our reach. Kan tadi dibilang, toh kalau treatment itu harus within our reach. Simple treatment yang kita bisa jangkau. Jadi orang yang sakit belakang, nanti in the future kita kasih kutipan yang Ellen White bilang, harusnya di setiap gereja itu ada namanya treatment room. Ruangan untuk treatment. Jadi ruangan untuk treatment itu adalah kita menolong anggota gereja yang dalam keadaan sakit. Kamu sakit apa? Sciatica pain, lower back pain, upper pain. Ada treatment room di situ untuk menolong anggota jemaat kah atau tamu yang datang untuk menolong mereka dan hey, Tuhan ada cara untuk menolong kita yang dalam kesakitan gitu ya. Jadi bagaimana untuk menolong orang yang upper back pain, orang yang sakit di belakangnya paling atas. Ini kita bikin hidroterapi. Hidroterapinya ini hot towel compress. Jadi kita ambil ada dua pot, oke. Okay? Satu pot atau ya pot itu untuk taruh hot water atau taruh air yang panas. Terus ambil towel, get the towel, ambil handuk, wet the towel from hot water. Jadi taruh dip itu kasih taruh airnya di air yang panas. Kemudian kita langsung tutup itu pot yang ada hot water supaya kenapa? Airnya itu tetap panas. Kemudian kita pindah itu towel yang sudah I hope in the future kita bisa bikin video ya supaya kita bisa lihat. Dan kemudian kita ambil towel handuk yang panas itu, kemudian kita ambil pot yang kosong, nggak ada apa-apa. Kita wring the towel atau peras itu towel on the other pot. And then kemudian kita taruh itu towel, itu handuk, coba kita taruh di kita punya skin ya. Apalagi di kita punya elbow sini. Kan elbow di sini kita punya kulit yang sensitif.
taruh di situ, make sure the towel nggak burn kita punya skin. Oke, jadi make sure, oh pas kita taruh ya, ini hot, panas tapi nggak kebakar gitu. Jadi kita harus coba dulu ke kita sendiri. Kemudian setelah kita rasa, oke, towelnya ini panas tapi nggak akan burn orang lain, kita langsung put the towel on the back, di belakang orang yang sakit dia punya punggung di belakang di sini. Kemudian kita cover dengan dry towel. Kita tutup dengan dry towel. Kemudian kalau ada blanket, kita tutup dengan blanket di atasnya. Sampai kemudian kompres dulu, terus kemudian kita tanya gitu. Painnya, sakitnya berapa sekarang gitu. Kan tadi kita sudah bilang dari 0 ke 10. Painnya itu berapa. Jadi kita kasih tutup gitu orangnya rest. Kemudian kita bisa cek once in a while. Towelnya masih hot atau sudah dingin gitu. Kalau orangnya bilang, oke, painnya mungkin masih the same. Oke, kita bikin lagi hal yang sama. Kemudian bikin lagi, ditutup. Dan biasanya menurut pengalaman ya, ini kita belum pernah coba sendiri, belum pernah um, langsung dengan orang yang upper back pain. Tapi untuk teman-teman yang sudah bikin ini, mereka bilang biasanya within 20 minutes, oke? Okay? 20 menit mereka bikin ini, dia punya sakit yang biasanya 9, 8, biasanya turun sampai 2 gitu. Jadi continue bikin sampai tanya, kamu punya pain sekarang sudah berapa? Oh, 5. Oke, bikin lagi. Make sure sampai 2. Kalau 2 itu sudah nggak terlalu sakit gitu. Biasanya orang mungkin nggak akan ada yang sampai zero atau nol, atau mungkin akan ada sampai zero, but at least 2 is enough. Kemudian sesudah oke, kita sudah feel better, kita sudah painnya, dia punya sakit sudah 2. Kemudian untuk tutup dia punya treatment itu ambil apa namanya? Ambil towel yang kecil atau handuk yang kecil itu, taruh air dingin terus rub atau kita gosok di belakang yang tadi pakai hat itu, kemudian kita langsung kasih mereka pakai baju, make sure mereka hangat gitu. Seperti itu ya. Sama seperti kalau orang mandi, kan bagus mandi air panas, kemudian ditutup air dingin. Ya, seperti itu, do friction rub, namanya dengan cold towel. Dan ini biasanya hidroterapi ini akan menolong mereka yang sakit di bagian belakang. Mereka punya back pain. Kemudian, kalau ini malam-malam ya, ini malam-malam. Atau juga bisa siang-siang, tapi biasanya kalau menggunakan poultice, bagusnya malam and then you guys can sleep. Jadi, bagaimana untuk natural treatment poultice? Tadi hydrotherapy, sekarang poultice. Nah, kalau orang sakit belakang, itu ambil ginger. Ginger itu bahasa Indonesia adalah Jahe. thank you, Kak. Oh boy. Iya, jahe. Thank you, Kak. Jadi jahe itu kalian shredded jahe kayak diparut dia punya jahe, oke? Kemudian setelah diparut, ambil paper towel, taruh di antara paper towel. Nah, oke, dari semua poultice ini biasanya dibilang ya, ini dari pengalaman yang sudah dialami. Kita tahu Kak Opin in the past, Kak Opin yang lagi ikut sekarang, waktu dia kena sakit arthritis, dia pakai ginger gitu. Nah, ada orang yang bisa tolerate dengan dia punya burning sensation kayak kebakar gitu ya. Ada orang yang bisa tolerate, tapi ada orang yang nggak bisa tolerate dengan ginger karena itu panas gitu. Nah, kalau ada orang yang nggak bisa tolerate karena kepanasan, jadi em, yang kita lakukan adalah gini, taruh press and seal di bawah, kemudian paper towel di atas. Kalau bisa paper towel sesudah kita parut itu jahe, kita tutup dengan another paper towel, baru kita taruh di bagian yang sakit. Kalau orang itu nggak tolerate dengan kalau orang itu nggak bisa tolerate dengan jahe punya panas gitu. Tapi kalau orang yang bisa tolerate, biasanya you can put directly to the skin. Jadi
taruh langsung ke skin. Tapi dianjurkan kalau bisa jangan. Taruh dulu paper towel, baru taruh itu dia punya jahe yang sudah diparut, kemudian taruh press and seal, kemudian ditutup pakai handuk, oke, ditutup pakai handuk, dan orang itu bisa sleep with it all night, seperti itu. Dan itu akan menolong dia punya belakang yang sakit. Dia akan bikin sirkulasi. Remember, di mana ada blood, di situ ada life. Karena blood itu akan membawa oksigen, akan bawa nutrition. Sorry, ya. Dan jahe itu bikin panas dan jahe juga itu anti peradangan dan dia akan menurunkan rasa sakit yang ada di kita punya upper back pain. Jadi ada dua treatment, oke? Kalau orang yang sakit upper back pain, kalian bisa do hydrotherapy first, and then sebelum dia tidur, pakai ginger poultice, jahe poultice. Poultice, jahe poultice, available di mana-mana. Di dunia magian manapun kita rasa ada jahe gitu. Dan inilah natural yang sangat simple. Yang ini kalau di bawah ini kita lihat ya, beginilah dia punya poultice. Dia punya jahe di dalam, kemudian ditutup paper towel, and then ditaruh di tempat yang sakit di belakang, kemudian di-seal dengan press and seal atau tape. Kalau ada orang yang alergi dengan press and seal, just use tape atau use anything. Itu dia punya purpose untuk supaya jahenya nggak move gitu loh, seperti itu. Dan dia bisa sleep all night dengan jahe. Oke, jadi ini untuk upper back pain. Ada pertanyaan di upper back pain? Yeah, my husband have a question here. Yes. But not according to this one. It's already passed. Okay, Han. Oh, about the soy. You were telling my wife not to use soy or to make soy with or make tofu without soy. Oh, yes. I'm not saying you cannot use soy at all, but usually the soy is not organic. And then the soy, they already spray with herbicide, and they have a lot of glyphosate, which is not good for us. And then there's a lot Right, of right. soy that have been sold in the market, which is not organic, GMO, especially from Indonesia. They make tofu, tempeh, with the soy. And actually people said, Right. oh, because you don't eat meat, just eat soy. And basically they eat just almost soy every single day, and it's not organic. And sometimes people don't get even better. They get even worse with their condition because they eat soy all the time, and soy is not organic. And and most of people right now, they are sensitive with soy. Um, Right. So and the so eating solution is, organic yeah, go ahead. soy is okay though, right? Yes, eating organic soy is okay. It's okay. But Oh, okay. we also Okay. need to eat varieties of food, like you can Sure, sure. soy today, tomorrow it's different food. So I'm just saying, because we are Indonesian people, we like to eat soy. So I said we can make tofu without soy. And I will, I told them that I will share the recipe. We can make soy out of green, out of lentils. We can make, not soy, tofu. I'm sorry. We can make Tofu. tofu out of lentils. We can make tofu out of green peas. We can make tofu out of, yeah, there's yellow green peas and green split peas. Sorry, split peas. We can make tofu out of them. We don't have to use soy to make tofu. So we can eat. Yeah. Yeah, we can eat tofu every day, but different kind of tofu. You can eat tofu from soy, you can eat tofu from lentils, you can eat from Yes, my wife likes to eat a lot of tofu. She's yes, being because Indonesian. in Indonesia we eat a lot of tofu, trust me, like tempeh and tofu. And then sometimes you don't know that the tofu is not organic. And then we eat that and thinking that, oh, we are a healthy person, we are a vegetarian, we're vegan, but we eat a lot of tofu. And trust me, we have friend here that eating a lot of tofu, and then this not make him better, but make him like even worse with his condition. But do you trust the tofu organic from Costco? You can get tofu organic. I do get my tofu from Costco organic. Oh, you trusting, right? Yeah, On it's the organic, GMO, yes.
Yeah, because GMO. anyway, I use those from Costco, the Yeah. organic one. In the past, I used a lot of tofu, trust me. But right now, once I learn about cooking class, I don't eat tofu. Like this week, we don't eat tofu at all because we eat a varieties of foods. So you can eat tofu, but we need to cut the tofu. Not we don't eat all tofu all the time. Right. Okay, All thank right, you for thank the you. question. Yeah, okay, of For course. for proteins and protein. Yeah, for the protein. For the protein, I know tofu is good source of protein, but we don't eat tofu all the time. Even in the Bible, God created many kinds of grains, nuts, and seeds. Why God created varieties of grains, nuts, and seeds? Because He wants us to eat varieties of food every single day. Because in one grains, let's say tofu, soy have protein and have different kind of health benefits. But when we eat, let's say lentils also high in protein, but have a different kinds of vitamins and minerals, and we have to eat that every single day, varieties of food. Okay, supaya kita punya body has a complete nutrition by eating varieties of foods. Karena because the tofu, maybe she has protein and vitamin and this kind of minerals, but when we eat lentils have another vitamins and minerals. But when we eat varieties of food during the week or during the day, we have a complete protein, vitamins, minerals, fibers, and all that good stuff, So we have to eat varieties. Even Ellen White mentioned we need to eat varieties of food. Okay, thank you for the question. If you have a question, go ahead, cut me off, yeah? Okay, let's move. Okay, now we move on to visceral pain. Visceral itu adalah organ, okay, visceral organs. Yang organ itu adalah soft internal organs located within main cavities of the body. Jadi misalnya kita punya chest, kita punya dada. Di situ itu ada heart, ada lung, okay? Ada jantung, ada paru-paru. Kemudian di kita punya abdomen itu, kita punya perut itu, ada stomach. Ini harusnya stomach ya. Ada stomach, ada perut, ada liver, ada hati situ, ada pankreas, ada limfa, ada kantong empedu, ada gallbladder, ada intestine. Okay? Small and large intestine. Jadi itu adalah bagian yang soft, yang yang di dalam organnya itu di dalam gitu. Terus kalau di pelvic cavity itu biasanya ada kantung kemih, ada reproductive organs, that is uterus or prostate or rectum. Di situ di bagian kita punya tubuh, oke, di dalam ya. Nah biasa orang kayak, aduh kita punya di dalam sini sakit gitu, kita punya perut sakit, gallbladder sakit, intestine sakit, di stomach sakit. Jadi bagaimana kita bisa menolong, how can we help people that have visceral pain with the natural remedy? Oke? Nah, ini dia. Jadi kalau teman-teman punya teman-teman you met somebody that have visceral pain, your stomach, your liver, your lungs, your gallbladder sakit di organ-organ di tubuh, bagaimana kita bisa treat mereka? Nah, ini juga we need to do hydrotherapy. Oke? Hydrotherapy itu hampir sama tadi dengan upper back pain. Sama, bukan hampir sama. Sama, kita bikin yang sama, hot towel, oke, di 1-2 pot, 2 pot yang besar yang ada air panas, kita dip itu, kita celup itu towel, handuk, kemudian kita tutup dia punya pot supaya airnya panas, kemudian kita pindahin, kita wring the towel atau kita apalagi bahasa Indonesia tadi kita udah bilang sekarang lupa. Kita Kak Warlinda, maybe you can help me atau lali. What is that? Say again. Wring the towel. Wring itu peras. Wring. Peras. Oh, twist. Diperas. Oh, Iya, okay. iya. Yes. Jadi wring the towel ya supaya airnya itu bisa drip. Kemudian kita bikin yang sama tadi di upper back ya. Oh, kalau kepanasan, kita wait a little bit.
Tapi kalau kita punya elbow ini bisa handle itu towel yang hard itu, biasanya di tempat yang sakit itu tadi seperti ini ya, kayak ini perut. Ini di sakit perut misalnya, di organ di dalam, di any organ yang di dalam kita punya tubuh ini. Jadi kita kompres, kemudian tanya gimana towelnya masih panas, kalau sudah dingin kita ganti lagi gitu. Terus tanya gimana kamu punya pain, masih sakit atau bagaimana, dari 10 from 0 to 10. Kamu punya pain level sudah di mana? 2, 3, 4, 5, mana gitu. Sampai make sure dibilang kalau kita bikin treatment, at least orang punya pain 2. Kita harus aim sampai nomor 2 dia punya pain level gitu ya. Dan sesudah kita bikin itu sama seperti upper back pain gitu. Kita bikin friction rub dengan cold towel, cepat-cepat begitu. And then make sure orang itu ganti baju. Dan then, biasanya after hydrotherapy, the best things to do after hydrotherapy is you take a nap gitu. Resting gitu, Minum water, minum air, kemudian rest, istirahat. That's the best treatment sesudah kita bikin any kind of hydrotherapy. Makanya bagus kalau bikin hydrotherapy is good after you hydrotherapy. Kemudian kita bikin natural poultice, kemudian orang itu bisa tidur. Nah, tadi hydrotherapy sama dengan upper back. Sekarang bagaimana kita bikin poultice untuk orang natural treatment for visceral pain, orang yang sakit perut, sakit belakang, sakit gallbladder, kantung empedu, dengan macam organ di dalam kita punya tubuh. The best treatment, jadi ini yang kita share ini adalah this is the best treatment yang very simple treatment yang mereka sudah lakukan untuk menolong orang yang sakit ya, yang kesakitan. Jadi bikin adalah charcoal poultice. Jadi charcoal ini tadi hampir sama dengan clay ya, tanah liat. Ini charcoal. Ambil 6 sendok makan charcoal, 2 tablespoon of flaxseed, water as needed. Oke, jadi kita mix itu flaxseed. Sorry, tadi kalau enggak salah yang kita bikin bentonite clay 2 tablespoon ya, karena semua dia punya rasio sama. 2 tablespoon of flaxseed. Kita mix it pakai water, dan juga tadi dibilang itu flaxseed, dia itu anti-inflammatory food, dan charcoal itu akan menolong sakit di dalam perut. Jadi biasa kan ada anak-anak yang sakit perut gitu, teriak-teriak, aduh sakit perut. Itu visceral pain namanya, inside. Jadi untuk orang tua, just use flaxseed, charcoal, mix dengan water, taruh paper towel di bawah. Sebelumnya itu kita selalu ingat ya, harus taruh press and seal dulu. Press and seal dulu, paper towel, terus kemudian poultice charcoal and flaxseed. Kemudian habis itu ditempel di perut, atau ditempel di dada, atau ditempel di bawah perut, dimanapun yang sakit gitu. Ditempel di situ, dikompres, kemudian sesudah itu taruh press and seal, and then you cover with towel. Then people can sleep all night with it. Atau kalau kita bikin siang-siang, just let it sit for at least 8 hours. And then ask, do you have any pain? Bagaimana kamu punya pain? From 0 to 10, always ask, from 0 to 10, what is your pain level right now? Kamu punya sakit di mana? Dari 0 sampai 10 sudah turun kah? Atau bagaimana? Seperti itu ya. Jadi ini untuk orang yang yang sakit di dia punya perut. Bukan sakit di perut, visceral pain atau pain yang di dalam organ di tubuh kita. Any question? Tapi yang kita selalu bilang, always follow dengan makanan yang benar. Minuman loss of health ya, karena ini hanya dia punya natural treatment. Tapi untuk menolong kita supaya kita hilang dia punya pain, karena pain itu biasanya karena ada something in our body to tell us, oh, I have something, I have pain. That means there's something's going on with me. Jadi underlying condition harus di-treat. You need to treat your underlying condition, and then the pain will be gone. Because visceral pain, sciatica pain, any kind of pain, it is just a symptoms atau hanya symptoms untuk something
wrong inside our body. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk visceral pain atau organ di dalam tubuh kita yang sakit? It's easy, right? Charcoal? You can get charcoal anywhere. Oke, sekarang kita udah mau selesai ya, karena kita hanya, I think I only have 14 slide. Okay. This is number 10, number 11 now. Oke, sekarang adalah muscle pain atau sakit di kita punya muscle, otot. Oke, otot, sakit di otot-otot semua. Bagaimana untuk menolong natural treatment for joint atau muscle pain? Oke, wait a minute. Yes. For joint or muscle pain. Jadi atau joint atau muscle pain, it is less ya. Oke, jadi ini treatment ini yang kita mau share sama teman-teman, that I wanna share with you. Ini mixed poultice ini, you can use also untuk orang yang kena cancer. Oke, cancer pain. Karena ini mixed poultice ini adalah anti-inflammatory food yang ada turmeric, orange peel powder dengan flaxseed powder. Jadi based on the experience, based on the experience yang mana orang sakit, jadi orang yang punya lifestyle center ini kita share dia punya experience. Jadi mungkin teman-teman in the future when you have your lifestyle center or sanitarium, or you can bring people to your house to treat, or you can do at your church. Jadi kalau misalnya dia bilang, kalau any treatment yang kayak misalnya, oh this doesn't work, oh he took clay doesn't work, charcoal doesn't work. Biasanya dia bilang, biasanya yang work the best, dia bilang, yang work the best untuk joint pain, muscle pain, atau orang yang kena cancer, dia use mixed poultice. Jadi mixed poultice ini, this is her own treatment yang dia create sendiri based on dia punya experience ya. Dari dia punya experience yang dia search, do the research, and then dia try on different client, different patients. Ini yang dia dapat, yang very effective. 1 sendok makan, tablespoon of turmeric, 2 tablespoon of orange peel powder. Teman-teman yang ada di Amerika, you can buy through Amazon. All this from Amazon. Teman-teman yang ada di Indonesia, biasanya you have your own turmeric, your own ginger, kunyit, jahe. Kalau orange itu, make sure you get the organic orange and then you shred it gitu ya. Shredded the orange. Kalau enggak bisa, beli yang powder. Terus flaxseed, water as needed untuk bikin paste gitu. Untuk bikin dia punya paste ya. Kemudian taruh di yang paint itu. Sama dia punya proses. Taruh press and seal, paper towel, taruh itu. Make sure get in touch with touch directly to the skin. Oke, langsung dia punya kulit untuk bikin dia punya treatment, dia punya poultice. Dan ini sangat, kalau kalian ada joint pain atau muscle pain, orang yang kena arthritis, kalau orang yang kena arthritis itu bisa pakai ginger poultice, bisa pakai ini mixed poultice ini. Akan menolong orang yang kena joint pain, muscle pain, arthritis pain. Oke? Atau kalau misalnya this is not available, kalau nggak ada tersedia di kalian punya tempat, you can do potato poultice atau poultice dari kentang. Gampang, kentangnya di shredded atau diparut, kemudian kasih keluar dia punya air, oke? Press the water, kasih squeeze dia punya water, kasih keluar dia punya air, kemudian taruh di paper towel and then apply the affected area and then press and seal. Seperti itu. Taruh dulu press and seal di bawah and then paper towel and then taruh the potato and then you can put it in the joint or muscle pain. Teman-teman, all this treatment is very simple. Ada di tempat dimanapun kita berada. Kalian mau di dunia manapun pasti ada potato, right? Ada kentang gitu. Dan ini sangat-sangat menolong orang yang kena muscle pain. Dan ini juga ya, kalau kalian kena knee injury atau keseleo, kalian punya kaget. Kita waktu pergi ke California, kita mau ketemu kita punya cousin, right? Dia bilang dia jalan, terus keseleo kakinya, dia kasih tunjuk kakinya bengkak, jadi nggak bisa kita
keluar sama-sama karena dia nggak bisa jalan. Jadi untuk untuk knee injury, untuk kalau kita kena injury di kita punya knee atau kita punya kaki atau keseleo, kakinya bengkak, teman-teman, is very simple Tuhan kasih, oke? You can do potato poultice yang tadi kita bilang, kentang diparut, kasih keluar dia punya air, diremas, ditaruh di tempat yang kaki yang kena injury, kemudian kakinya harus diangkat ya, kakinya harus diangkat. Kemudian sesudah kalian bikin poultice, present seal, paper towel, kentang, ditutup pakai present seal. Kemudian di atas itu kalian bisa taruh handuk. Kemudian dikompres dengan air, dengan es for 24 hours. Mereka bilang, usually the next day itu bengkak turun, dia punya sakit hilang. Kalau enggak potato poultice, kalau bukan kentang, onion poultice. Jadi onion itu dikasih keluar dia punya onion, oke? Dipotong dia punya onion, jadi dia punya layer, kalian bisa kayak keprek begitu, kayak onion yang dikeprek begitu, kasih keluar sedikit dia punya air, kemudian present seal, onion, oke? Present seal, paper towel, onion, dikompres di bagian yang sakit atau bengkak, ditaruh ice di situ, dikompres ice, kemudian dia punya bengkak akan turun, dia punya sakit akan hilang. Tapi yang paling bagus ini ya yang kita mau kasih tunjung tadi sama teman-teman. Kalau kalian ada yang warna biru di bawah ini warna biru ini nggak perlu taruh ice. Biasanya dia hanya taruh di freezer dan akan dingin. Atau biasa ada dijual warna biru kayak gel-gel begitu. You know, you don't have to put ice. Just put it in the freezer and itu akan dingin gitu. Nah itu dikompres, ditaruh di atas kaki yang kena injury begitu supaya dia punya apa namanya dia punya swelling itu turun, dia punya bengkak itu turun. Jadi ini kan kita emergency ya, di mana-mana orang kena knee injury. Kalian kemanapun orang pain. Di Amerika itu millions of people, kita hanya bilang teman-teman, begitu banyak orang yang menderita pain, oke, yang menderita kesakitan. Di sini mereka punya pain itu, mereka pakai obat-obat narkotik yang untuk menurunkan mereka punya pain. Karena kalau orang sakit, sakitnya minta ampun teman-teman. Sometimes people can get crazy kalau mereka nggak bisa handle their pain gitu. Pain pill, huh? Yeah, they get pain pills. Oh, pain pills itu gabapentin, Norco, Tylenol, ibuprofen. Semua itu punya side effect kepada kita punya tubuh. God has a better options yang kita sudah belajar di sini. That's why for us untuk menjadi medical missionary, kita harus ada knowledge how you can treat people. Usually ada orang ya dia bilang mereka udah ambil pain pill gitu, obat untuk pain. Obat pain pillnya itu it doesn't work at all. Dikasih hydroterapi panas yang tadi pakai handuk yang panas itu, orang itu biasanya sudah nggak bisa tidur, they can sleep all night long. Terus orang yang kasih share medical missionary, mereka pergi ke Ireland di satu bagian negara. Orang ini sudah bertahun-tahun chronic pain, dia punya kesakitan itu udah lama bertahun-tahun nggak hilang-hilang. Dia hampir setiap malam itu komplain karena dia nggak bisa tidur. Mereka bikin hydroterapi malam-malam yang tadi kita share sama teman-teman. Dia bilang, this is the first time in my life, pertama kali di kita punya hidup selama dia sakit, ke pain itu terus nggak hilang-hilang, yang dia bisa tidur satu malam. Can you guys imagine? Wow, jadi inilah cara Tuhan, natural treatment yang within our reach, yang kita bisa jangkau, yang Tuhan mau gunakan untuk tolong orang. Orang keseleo, hey, let's do this. Onion poultice, potato poultice. Taruh es di situ dan mereka akan so grateful to you, karena akan berterima kasih karena kita bisa menolong mereka. Oke, yes. Terakhir ini adalah cancer pain atau orang yang kena cancer. Tante Cory tahu ada Tante Cory ada di sini. Dia
in the past kita tolong orang yang kena cancer ya. Tapi unfortunately dia punya cancer itu sudah merambat. Dia punya cancer. Kita sudah bilang Tan kalau mau treat orang ini, dia punya treatment kalau bikin natural itu harus agresif. Dia punya treatment itu harus agresif. Dan unfortunately maksudnya di Indonesia kan nggak ada lifestyle, nggak ada tempat untuk orang pergi ke situ dan orang itu bikin treatmentnya secara agresif ya. Tapi kita doakan, kita nggak mau bilang siapa, kita doakan ada teman-teman yang ikut Bible study di sini, mereka sudah mau beli tanah di Indonesia, and then mereka planning untuk have lifestyle center di situ. And we pray, karena kenapa? Karena cancer ini dia punya treatment harus agresif gitu, apalagi natural treatment. Jadi apalagi orang yang kena cancer itu mereka gonna be a lot of pain, sakitnya minta ampun. Nah, jadi kalau orang yang cancer pain itu orang yang biasanya mau di breast cancer atau mau cancer di manapun kalau lagi kesakitan itu biasanya kalau cancernya sudah besar itu akan kejepit dia punya saraf dan itu sakit gitu. Jadi ini mereka punya experience, oke teman-teman, mereka punya experience dan orang-orang yang kena cancer datang ke mereka itu pakai onion poultice. Yang tadi kita bilang hanya ambil onion, taruh presensil, bawang bombay, presensil, paper towel, bawang bombay dikeprek, ditaruh, kemudian ditutup di situ. Kasih poultice 1 malam. Kalau onionnya doesn't work, atau bukan doesn't work ya, kalau onionnya itu mau treat orang yang cancer pain itu, kita harus rotate. Rotate-nya itu misalnya pagi 8 jam pakai onion poultice. Terus misalnya 8 jam kemudian pakai charcoal poultice. Tadi kita sudah share dia punya resep. Atau mix poultice yang tadi kita sudah share pakai kunyit, pakai flaxseed dengan pakai orange peel itu, kemudian pakai air, itu mix poultice gitu. Kemudian kita tempel di bagian mana yang sakit. You can do, kita bisa bikin biasanya 23 jam poultice, oke, kemudian stop 1 jam. Atau kita bisa bikin setiap 8 jam dengan poultice yang beda-beda di sini ya. Onion poultice, charcoal poultice dengan mix poultice. Dan minggu lalu, Tante Kori kirim ada satu ibu yang kena kanker di kulit. Kemudian kankernya kalian bisa lihat dia punya daging itu sudah keluar. Kemudian kita tanya lagi di Medical Missionary, we have group chatting, orang bisa tanya any kind of whatever, mereka lagi tolong orang, kemudian mereka akan help each other untuk dia punya treatment. Jadi kita tanya, kita sudah belajar di sini juga, tapi kita mau make sure, kalau if I'm doing the right thing, kalau kita kasih treatment yang benar, ya itu betul. Orang yang kena cancer atau cancer pain, biasanya misalnya cancernya itu di kulit ya, lagi udah keluar dia punya kulit dia punya skin itu udah come out, ada bump kita lihat di kulit. Taruh onion poultice, ganti next charcoal poultice atau mix poultice. Jadi tapi yang disarankan kalau painnya kita pakai charcoal, tapi kalau mau treat juga dia punya cancer, pakai onion poultice dengan mix poultice tadi yang turmeric. Kalaupun di Indonesia ndak ada orange peel, is okay pakai turmeric dengan flaxseed. Anything yang available seperti itu. Itu yang kita bisa taruh untuk dia punya pain dan dia punya kanker. Jadi kita nggak mau bahas sama teman-teman. What's the science? Apa dia punya science behind di belakang treatment itu? Kenapa pakai onion? Kenapa pakai bawang bombay? Kenapa pakai turmeric? Kenapa pakai flaxseed? Kenapa pakai clay? Kenapa pakai charcoal? Itu nanti kita akan bahas in the future apa behind science, oke? Kenapa pakai itu gitu loh. Sekarang kita hanya share ini yang digunakan dan biasanya ini yang menolong mereka yang lagi kesakitan. Oke, bermacam-macam. Tadi kita sudah bahas migrain atau sakit migrain.
Terus tadi kita sudah bahas apa? Sciatica pain, urat saraf kejepit. Tadi kita sudah bahas mengenai sakit di bagian belakang, bagian bawah. Kita punya tulang belakang, tulang bawah, bagian perut, bagian di depan. Jadi dari kepala, belakang, belakang di atas, belakang di bawah, yang biasanya sciatica pain, urat saraf kejepit, di perut, di dada, oke? Terus cancer pain, dan orang keseleo. Nah, ini teman-teman yang dan treatmentnya itu sangat simple, bisa do hydroterapi, bisa poultice gitu. Dan juga orang yang kena cancer biasanya kalau di sanitarium di sini atau lifestyle center, mereka harus bikin hydroterapi namanya fever bath. Fever bath itu adalah orang harus dicelupkan di air itu dengan temperature yang sangat tinggi sampai bikin orang itu keringatan. Untuk kenapa dia, kalau kita panas itu kita punya tubuh akan kill itu, akan bunuh itu virus, bakteri di kita punya tubuh. Orang itu keringatan dan dia itu harus dikompres, harus dikasih minum. That's why kita bilang harus ada lifestyle center dan harus ditreat secara agresif gitu. Jadi teman-teman kita doakan untuk rencananya itu mudah-mudahan Tuhan akan membuka jalan untuk bisa di Indonesia ada lifestyle center dan kita akan share semua yang kita dapat karena treatmentnya ini sangat simple and yet effective untuk orang-orang. Jadi kita mau share ayat terakhir ya kepada teman-teman di mana di Wahyu 14 ayat 6. Di Wahyu 14 ayat 6 kita tahu another angel itu represent orang-orang yang fly in the midst of heaven itu di mana pekabaran dari Injil itu akan diberitakan kemana? Ke seluruh dunia, having everlasting gospel, mempunyai Injil kekal untuk di-preach ke semua orang, ke setiap nation, ke setiap kindred, tongues, and people. Jadi, ini orang ini mempunyai apa? Everlasting gospel. Dan akan diberikan kepada siapa? Seluruh manusia harus dengar everlasting gospel. Bagaimana Tuhan, cara Tuhan untuk menolong, oke, gospel ini diberitakan ke seluruh dunia. Ini kutipan yang kita mau share sama teman-teman, kemudian kita akan tutup. Dibilang, medical missionary work, pekerjaan medical missionary adalah tangan kanan dari gospel, the right hand of gospel. Dia bilang, it is necessary, sangat penting to the advancement untuk mengembangkan dia punya pekerjaan dari Tuhan. Medical missionary. Oke, dia bilang, sebagaimana as through it, men and women, sebagaimana manusia, laki-laki dan perempuan dituntun untuk melihat sangat pentingnya kebiasaan hidup, the saving power of the truth will be made known. Jadi kuasa untuk menyelamatkan akan diberitakan kepada mereka. Setiap city, setiap kota is to be enter, harus dimasuki by workers, oleh pekerja-pekerja train to do medical missionary work. Jadi setiap kota itu kan dia bilang the right hands of gospel, dan biasanya right hand itu kalau kita baca kutipan yang lain, dia itu buka pintu supaya apa? Injil itu masuk. Dan dia bilang di setiap kota atau di setiap dimanapun kita berada, untuk kita kasih everlasting gospel, Injil kekal, itu harus ada train. Remember, enter by workers train to do medical missionary work. Jadi untuk melakukan pekerjaan medical missionary, itu every city is to be entered by workers trained to do medical missionary. Kita harus melakukan pekerjaan medical missionary untuk buka pintu di mana everlasting gospel bisa masuk. Terus dia bilang, as the right hand of the third angel's message, sebagai tangan kanan dari pekabaran malaikat ketiga, God's method of treating disease, Tuhan punya cara untuk menolong orang menyembuhkan penyakit, will open doors, akan membuka pintu for the entrance of present truth. Untuk orang bisa kasih present truth atau pekabaran masa kini. Jadi teman-teman, untuk mengasih everlasting gospel,
everlasting gospel itu you cannot separate it from medical missionary. Kita nggak bisa pisahkan. Karena itulah cara Tuhan untuk membuka pintu untuk supaya orang bisa membuka hati mereka menerima pekabaran malaikat ketiga atau everlasting gospel. Dan teman-teman, kenapa kita suka ini medical missionary yang kita share sama teman-teman? Karena dia punya treatment it's so simple sekali teman-teman. It's very simple. Karena dia bilang everlasting gospel ini harus dikasih di mana? Di seluruh dunia, isn't it? Every nation. Nah, kalau everlasting gospel harus dikasih di every nation, berarti medical missionary harus di every nation. Berarti di setiap nation di mana kita pergi, setiap bangsa kita pergi, harus ada natural treatment yang di nation itu atau di bangsa itu atau di country itu ada. Dan jahe, kunyit, flaxseed, bawang bombay, bawang putih, arang, itu tanah liat, itu ada di every nation, teman-teman. Sometimes kita suka dengar ada medical missionary, mereka pakai herbs ini, herbs itu. Kita baca aja dia punya herbs, kita bilang kita udah discourage duluan, udah kecewa duluan. Kenapa? Karena kita tahu di Indonesia enggak ada gitu. Kalau di Amerika ya you can buy. Di sini banyak sekali mau beli herbal apapun, you can search online, you can find online. Tapi kasihan orang-orang di Indonesia, mereka nggak ada seperti itu. Atau bukan hanya di Indonesia, di negara-negara yang lain. Makanya Tuhan gunakan very simple remedy yang kalian lihat di sini. You can start dengan itu gitu. Dan trust me, Tuhan akan increase kita punya knowledge dimanapun kita berada. Dan di daerah-daerah di mana kalian tinggal, atau country negara di mana kalian tinggal, pasti ada natural remedy yang akan orang kasih tahu. Oh, pakai ini, tolong ini. Dan you can try itu gitu loh. Look at the online. Apa benefit dari ini? Malah kalian, oh ternyata ini juga dia punya benefit. Akan ada increase of knowledge untuk natural treatment atau herbal di mana kalian pergi, tapi yang kita kasih ini it's so simple and yet it's so effective. Dan ini sudah terbukti di lifestyle center, orang yang punya lifestyle center yang ada di Amerika seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi puji Tuhan teman-teman yang sudah join pada saat ini. Boleh tanya dong Oh ya. sedikit? Silakan Kak, go ahead. About it tadi orange peel powder. Ya. Kalau saya suka beli orange yang organik. Mhm. Jadi peelnya itu saya kumpul itu kalau saya dehydration Yes. jadi di powder Yes, bisa itu ya? exactly Kak, exactly. Di mana itu ya? Oh, Tadi oke. kita kasih itu di apa? Iya, tadi nggak ada kesempatan Ya, bertanya di situ. joint muscle pain. There you go. Peel powder. Nah, ya Orange ini peel mixed powder. poultice. Yes, you can buy organic orange. Oke, jadi do not use, jangan pakai yang nggak organic. Oke, make sure yang organik. Karena apa? Orange kalau nggak organik itu dia punya kulit kan sudah disemprot oleh pestisida. Dan itu tadi kita Yeah. bilang, pestisida itu sangat berbahaya untuk kita punya tubuh. Kalau bisa hindari makanan yang nggak organik. Kalau bisa, oke? Makanya country living supaya apa? Plant your own food. Itu Tuhan punya purpose because Tuhan sudah tahu bahwa banyak di industri-industri pertanian mereka untuk menghasilkan duit, mereka semprot pestisida yang malah merusak kesehatan kita. Make sure organic orange peel. You can shred it, itu orange, dia punya kulit. You can dehydrate it, and you can make it powder. As a matter of fact, kita akan mau bikin itu. Soalnya why? Karena dijual itu mahal. Orang-orang jual di toko itu yang organic orange peel itu, it's so expensive. Kalau kita dapat orange yang organic, you can eat the orange and then you can make the powder. Dari situ, Right. Kak Warlinda bisa bikin ini poultice untuk treat joint pain, muscle pain, cancer pain. Aduh, dia bilang ini yang so far ini yang efektif sekali ya. Kalau misalnya other treatment fail, dia bilang poultice yang lain itu bukan fail, istilahnya kan everybody has different dia punya kondisi. Ada yang working dengan charcoal, ada yang bisa dengan clay.
Tapi kalau dia pakai ini, kebanyakan orang get better gitu dengan ini. Karena dari turmeric, orange peel dengan flaxseed itu semua anti-inflammatory food yang dia bikin poultice untuk menolong mereka gitu. Jadi yes, Kak, you can definitely do dehydrator and then make it powder out of it. Ya, my husband ini kan suka, dia punya knee, Ya. sering mengeluh dia punya knee. Yes, absolutely. Go ahead. Try ini. So, Yes. okay. Try this But one. dia suka ambil ini turmeric powder, Yeah, yes. lalu dia seduh di air, dia minum itu. Yes, it's very good. It's anti-inflammatory. Yes, yes, yes. It's very Okay. good. Turmeric, and then pakai air panas. You can put honey. You can put honey and you can drink it as a tea. Nanti in the future kita akan share dia punya menu. Tapi kita mau untuk bikin video how to make it. Dan kita akan kasih, okay, look at this video. This is how to make it gitu. How to cook this Yeah. one. To cook that one. Dan kita akan make sure juga teman-teman yang ada di Indonesia, kita akan tanya nanti Lali atau mungkin Tante Kori, apa yang available di sana dan kita akan try di sini supaya teman-teman di Indonesia juga bisa untuk help dengan makanan-makanan yang sehat ya. Thank you Kak. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau bertanya? Kita persilahkan. Oke. I hope pelajaran ini bisa menjadi blessing untuk kita semua.